Halo semuanya, kembali lagi di Jadul. Kali ini Jadul akan membahas lagi mengenai 5 merek HP jadul yang dulu pernah ada di Indonesia. Video ini merupakan part lanjutan dari video tentang 5 merek HP jadul yang pernah ada di Indonesia sebelumnya. Kira-kira apa aja 5 merek HP yang pernah ada di Indonesia yang dibahas kali ini? Simak terus videonya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Di nomor 1 ada Lenovo. Mungkin ketika mendengar merek ini yang pertama kali terlintas di kepala adalah laptop ya, karena memang saat ini Lenovo lebih fokus mengembangkan lini bisnis laptopnya. Tapi buat yang gak inget, sebetulnya dulu Lenovo pernah menjadi salah satu pemain besar di industri smartphone. Mulai dari smartphone yang cukup terjangkau yaitu Lenovo A series, hingga Lenovo yang merupakan seri menengah flagship yaitu 5 series. Sayangnya saat ini Lenovo sudah tidak terjun secara langsung di industri smartphone Indonesia. Pengelolaan dan distribusi smartphone Lenovo dialihkan oleh PT Lenovo Indonesia kepada In-One Technology. Pengalihan dan hengkangnya Lenovo dalam dunia smartphone ini terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Meskipun begitu, sebenarnya Lenovo masih sempat mengeluarkan smartphone di Indonesia walaupun HP yang dirilisnya tidak begitu terdengar atau dikenal. Pada 2018 misalnya, Lenovo sempat mengeluarkan Lenovo K9 dan pada 2019 sempat dirilis smartphone Lenovo A5. Penurunan kekuatan Lenovo di bidang smartphone ini sebetulnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di market Cina sendiri yang merupakan asal dari brand Lenovo ini. Meskipun masih mengeluarkan varian smartphone pada market Cina dan global, tetapi hal yang sama terjadi seperti apa yang terjadi di Indonesia, yaitu smartphone yang mereka jual kurang laku dan cenderung kalah oleh merek-merek Cina lainnya seperti Oppo, Vivo, ataupun Xiaomi. Nomor 2 ada Motorola. Motorola sendiri sebetulnya merupakan bagian dari perusahaan Lenovo atau bisa dibilang anak perusahaan Lenovo lah ya. Sama seperti orang tuanya, nasib dari HP Motorola di Indonesia sendiri juga kurang mujur. Sempat mencoba menggebrak pasar dengan menghadirkan HP yang menggunakan sistem kamera modular, Motorola tetap tidak dapat mempertahankan eksistensinya di market Indonesia. HP yang sempat dirilis tersebut cenderung tidak diminati masyarakat Indonesia karena desainnya yang dianggap kurang menarik serta cara penggunaan aksesoris tambahan seperti Moto Mods yang dinilai kurang praktis. Ditambah lagi dengan spesifikasi yang ditawarkan juga kurang maksimal. Mengikuti sang induk, pada 2018 HP Motorola akhirnya hengkang dari Indonesia. Di nomor 3 ada LG. LG merupakan perusahaan asal negeri Ginseng, Korea Selatan. Perusahaan ini sempat masuk pasar Indonesia dengan membawa HP-HP terbaik mereka mulai dari seri G hingga seri V. Pada awalnya, LG hampir sama suksesnya dengan sang saudara senegara yaitu Samsung. Membawa HP dengan spesifikasi dan desain yang cukup premium dengan harga yang cukup premium juga, HP dari LG sempat menarik perhatian konsumen dalam negeri dan juga global. Sayangnya, spesifikasi yang kurang segarang rivalnya serta harga yang kurang menarik dan minimnya iklan yang dilakukan menyebabkan LG menjadi kurang diminati di pasar Indonesia bahkan global. 2018 merupakan tahun terakhir LG hadir di Indonesia. Meskipun begitu, LG masih sempat bermain di sektor smartphone dan berharap dapat kembali ke pasar Indonesia ketika teknologi 5G sudah tersedia. Tetapi harapan LG untuk kembali ke pasar Indonesia tidak akan pernah terrealisasi karena seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu LG menutup lini bisnisnya di sektor smartphone. Yang keempat ada Coolpad. Coolpad merupakan perusahaan yang berasal dari China. Perusahaan ini sempat sangat populer di negara asalnya bahkan masuk 3 besar produsen ponsel di China. Kesuksesan ini coba dibawa ke Indonesia di tahun 2015. Sempat bertebaran di berbagai papan iklan serta toko di Indonesia dengan smartphone-nya seperti Coolpad Max dan Cool Dual. Coolpad tidak mampu bertahan di Indonesia meskipun menawarkan smartphone yang cukup terjangkau dengan kualitas yang baik. 3 tahun setelah pertama kali masuk Indonesia, pada tahun 2018 Coolpad memutuskan untuk meninggalkan pasar Indonesia bahkan sebelum sempat menjadi pemain besar di Indonesia. Coolpad dengan posisi market yang cenderung tanggung dikalahkan saudara senegaranya seperti Oppo dan Vivo yang menargetkan para awam teknologi yang menyenangi angka besar di spesifikasi dan juga kamera yang sangat bagus, dan juga dikalahkan Xiaomi yang menargetkan gadget geek yang fokus pada spesifikasi dengan harga yang murah. Tidak hanya di Indonesia, kekalahan Coolpad ini juga terjadi di pasar China sendiri dan global hingga akhirnya kini brand ini sudah hampir tidak terdengar lagi. Yang terakhir adalah HTC atau HTC. HTC merupakan pemain besar di pasar smartphone Android dunia di awal kepopuleran Android. Banyak yang bilang tanpa HTC Android tidak akan sebagus sekarang. Sempat mengeluarkan beberapa smartphone 3G di Indonesia seperti HTC One. HTC kemudian terganjal oleh aturan TKDN ketika akan memasukkan smartphone 4G di Indonesia. TKDN merupakan salah satu alasan HTC berhenti menjual smartphone di Indonesia. Selain karena butuh investasi tambahan untuk memenuhi TKDN, brand HTC juga penjualannya tidak cukup bagus ketika menjual smartphone 3G mereka, sehingga komitmen penambahan investasi di Indonesia untuk TKDN dianggap kurang sepadan dilakukan.
Akhirnya pada tahun 2017, HTC resmi meninggalkan pasar Indonesia. Sempat muncul isu kembali ke Indonesia pada tahun 2019 dengan beredarnya data HP HTC R70 yang lolos uji TKDN. Sayangnya tidak ada kejelasan mengenai HP ini dan juga kembalinya HTC ke Indonesia. Nah, itulah 5 merek smartphone yang pernah ada di Indonesia di part 2 ini. Semoga menjawab rasa penasaran kalian tentang nasib HP-HP tersebut ya. Atau mungkin malah membawa nostalgia bagi yang pernah punya HP dari merek tersebut. Jangan lupa tulis kenangan kalian di kolom komentar kalau ada ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe.